akan belajar, yaitu belajar menyimak. Kita akan melakukan kegiatan membaca nyaring. Bapak akan membacakan kalian sebuah cerita, kalian menyimak, perhatikan baik-baik. Nah, di sini Bapak sudah pegang sebuah buku. Lihat, apa judulnya? Baca lagi. Yang atasnya? Dongeng dari negeri. Dongeng itu apa? Cerita? Hayalan. Iya, hayalan. Bohong, tidak terjadi. Dari mana katanya? Negeri Naga. Kamu negeri Naga di mana? Negeri Naga pernah dengar? Negeri Naga itu bukan. Kalau sekarang dia adalah negara Cina. Pernah dengar negara Cina? Nah, berarti cerita ini berisi tentang dongeng dari negara Cina. Nah, perhatikan ini, ada gambar apa di sini? Orang apa ini ya? Apa ini ya? Apa yang dipegang? Ada apa lagi kemudian jawabannya? Pohon. Tumbuhannya. Dan ini ditulis oleh siapa? Sari Pusparini. Penulisnya adalah Sari Pusparini. Ya. Nah, di sini adalah kumpulan buku-buku cerita. Penerbitnya adalah PT Remaja Rosada Karya dari Bandung. Di sini ada banyak cerita. Nah, ada berapa cerita di sini? Ada 20 cerita. Hari ini Bapak akan bacakan yang pertama dulu. Lanjutannya berikutnya besok, pelajaran berikutnya kita bacakan lagi. Judul yang pertama adalah Serigala dan Harimau. Apa? Serigala itu apa? Iya, anjing liar. Bentuknya memang seperti anjing, lebih besar. Dia memakan daging. Dulu dia makan daging. Dan harimau ini seperti apa? Seperti kucing, tapi warna kulitnya apa? Kuning hitam, belang-belang ya. Nah, dia juga pemakan daging juga. Disebutnya apa pemakan daging? Tahu? Karnivora. Hewan memakan daging disebut karnivora. Kalau makan tumbuhan, herbivora. Jadi kalau kambing itu herbivora. Kalau makan semuanya, daging dimakan, tumbuhan dimakan. Boleh kayak gitu? Ada hewan gitu ada? Ayam? Oh, ada yang kan dimakannya. Bukan berat dimakannya. Ya? Oh, itu namanya hewan omnivora. Pemakan segala, semuanya dimakan. Sama dengan adik, makan semua kan? Kasih ayam mau dia. Kasih kangkung, lahap dia. Ya, ini yang pertama. Nah, serigala dan harimau. Ada gambar apa di situ? Harimau dan serigala. Perhatikan ya, Bapak bacakan. Siang itu, seekor harimau berlalu lalang di hutan. Ia merasa sangat lapar. Sudah jauh ia berjalan, tetapi hewan-hewan buruannya seolah tahu bahaya yang mengintai mereka. Tampaknya mereka enggan keluar dari tempat persembunyiannya masing-masing. Harimau itu semakin gelisah. Matanya lebih diawaskan lagi. Dalam keadaan seperti ini, seekor anak kelinci pun jadilah akan ia makan, asalkan perutnya yang kosong ini terganjar sedikit makanan. Gimana kondisi harimaunya? Kelaparan. Cari hewan nggak ada yang kelihatan. Iya. Terus tiba-tiba ia melihat seekor serigala yang tengah asik minum air di sungai.
Tubuhnya berbalut daging tebal. Pastilah saya nikmat sekali, pikir harimau dengan mata berkilat-kilat menahan nafsu. Lihat apa dia? Serigala. Padahal serigala itu makan daging juga ya. Mau diburu oleh harimau. Itu sudah sangat lapar. Diintainya terus serigala sambil perlahan mendekati tempat itu. Ia tidak boleh ceroboh sedikit pun. Salah sedikit saja dapat menyebabkan buruannya lepas. Serigala itu tampaknya tidak menyadari bahaya yang mengintai di belakangnya. Ia terus saja meneguk air tanpa peduli sebuah bayangan semakin mendekatinya. Itu sudah sedang apa? Sedang minum. Jadi dia sibuk aja minum. Nggak tahu harimau sedang mengintai. Dia diam-diam mau membunuh, namanya mengintai. Karena kelengahan itulah akhirnya harimau berhasil menangkapnya. Dengan tidak sabar, ia siap memaksa tubuh mengetar itu dalam cengkraman kuku-kukunya yang panjang dan tajam. Jadi senjata harimau itu adalah kuku dan apa? Giginya itu yang mematikan. Ketika harimau itu baru saja akan menggigitnya, tiba-tiba serigala itu berkata, "Tunggu dulu, kamu tidak boleh melap tubuhku. Tahukah kau siapa aku sebenarnya?" Berarti pas sudah dekat baru sadar serigalanya ada harimau, tapi dia tahan. Tunggu, ya kan? "Aku adalah serigala penguasa hutan ini. Semua binatang segan dan takut kepadaku. Oleh karena itu, bila kau memakanku, seisi hutan ini akan marah padamu." Kata siapa? Kata serigala. Kenapa serigala seperti itu kira-kira? Itu karena takut. Karena takut. Dia cari akal supaya dia tidak dimakan. Begitulah kita. Kalau kita kira-kira ada bahaya, pikir apa akal supaya kita tidak kena bahaya. Harimau tertawa mengejek. Gimana ketawa itu? Nah, mati harimau nggak mungkin, ya kan? Dia sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan serigala. Dalam hatinya ia berpikir, bagaimana mungkin hewan itu bisa menjadi penguasa hutan? Tampangnya saja kurang meyakinkan begitu. Kalau kau tidak percaya, ayo kita buktikan. Jadi kata serigala, kalau percaya, ayo kita buktikan. Ya kan? Kau akan melihat sendiri, betul atau tidak hewan-hewan itu takut padaku. Kemudian serigala cerdik itu dengan suara setenang mungkin. Jadi kalau ketakutan, dia tetap santai. Tentang ketakutan. Jadi supaya harimau tidak dia tahu sudah dibohongi. Bahwa itu ketika kita ada kejadian tidak boleh panik, tetap tenang, tetap santai menghadapinya. Kalau kau tidak percaya, ayo kita buktikan. Kau akan lihat sendiri betul atau tidak hewan-hewan itu takut padamu. Ujar serigala cerdik itu dengan suara setenang mungkin. Setelah menimbang-nimbang beberapa saat lamanya, akhirnya harimau merasa tertantang untuk membuktikan kebenaran kata-kata serigala. Mereka berjalan beriringan ke tengah hutan. Nah, akhirnya harimau mulai terpancing, mau dibohongi. Ada gambar apa di sini? Ada gambar harimau, ada gambar apa lagi? Tidak ada. Monyet lagi. Di bawahnya? Harimau. Kira-kira gambar apa itu harimau? Ada bisa tebak? Kebingungan. Gitu dong. Kenapa dia begitu? Kita lanjutkan. Kayak orang mencari sesuatu begini. Apa yang dicarinya? Kita baca lagi ya. Ke tengah hutan, serigala berjalan di depan dan harimau mengikuti di belakangnya. Betul saja apa yang dikatakan serigala. Semua binatang yang kebetulan sedang bermain di hutan lari tukang langgang ketika melihat keduanya berjalan mendekat. Ya pasti lari ya kan? Melihat harimau sama serigala, dua-duanya makan daging, pasti lari. Harimau enggak berpikir sampai itu. Ada raja hutan, kata binatang yang lain. Terdengar teriakan-teriakan histeris dari sisi penghuni hutan. Inilah yang diharapkan serigala. Hal ini menunjukkan seolah-olah mereka takut kepadanya. Padahal raja hutan yang dimaksud adalah makhluk yang berjalan di belakangnya.
Serigala di mana tadi? Di depan. Harimau Belakang. di belakang. Teriak-teriak monyet, jerapah, ada lanjutkan. Padahal maksudnya adalah harimau. Jadi disangka harimau itu serigala. Padahal bukan, orang takutnya hewan lain takutnya ke harimau, bukan ke serigalanya. Lanjutkan tadi kan. Nah, kalau sendiri bukan seru serigala sambil membusungkan dada. Semua binatang itu takut kepada sambil busung dada. Gimana busung dada? Gini. Orang ini orang bangga, sombong. Nah. Ini aku dulu. Takut kan mereka? Ya. Ini aku percaya bahwa kaulah penguasa hutan ini. Ujar harimau itu dengan suara menyesal. Maafkan aku tak pernah berani membunuhmu lagi. Serigala tertawa puas. Ketika harimau itu membiarkannya pergi dari tempat itu, tinggallah harimau bodoh itu menjadi tidak berhasil menangkap seekor hewan pun untuk santapan hari. Nah, berarti dia bingung mau makan apa ini gambarnya. Apalagi mau dimakan, lapar. Yang lain lari tadi kan karena kita melihat. Serigala nggak berani dia ininya. Padahal dibohongi. Jadi cerita ini serigala harimau dibohongi oleh Serigala. pelajaran bisa kita ambil adalah apa? Jangan panik kalau ada bahaya. Jangan panik kalau ada bahaya. Tetap gunakan akal dan pikiran. Ada bakaran, langsung lari nggak jelas kemana-mana, akhirnya enggak ketimpa kayu, pintu nggak bisa dibuka misalnya. Padahal kuncinya dikasih tulang. Karena ketakutan tadi, karena tidak berpikir jernih. Menghadapi sesuatu harus tenang dan berpikir jernih seperti serigala. Harimau gimana? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari harimau? Kita harus belajar sebanyak mungkin supaya tidak bodoh. Harimau ini menandakan orang bodoh. Mau aja dibohongi. Jangan jadi orang yang bodoh. Gimana supaya tidak jadi bodoh? Belajar, sekolah setinggi mungkin, ya. Sampai tamat. Jangan bolos terus. Ada lagi yang mau tanya? Seru ceritanya? Seru. Baru 1. Semuanya 13. Berarti ada berapa lagi belum? 12 lagi yang belum. Kan ada 13. Yang bawa baca 1, berapa lagi? 12 berikutnya kita baca di pertemuan selanjutnya besok. Ngerti ya? Ada tanya lagi? Tidak. Nah, kalau sudah cukup,